Selamat datang di channel Dream Next Side. Ya, baiklah, malam ini saya akan Apa? lupa gue bro. Malam ini kita akan bercerita tentang misteri yang pernah dialami seorang Bro Ridwan Arahap. Betul. Dan mungkin ini channel yang tidak akan jurnal-jurnal lagi. Iya, tidak akan jurnal-jurnal lagi, lebih ke cerita-cerita. Betul. Jadi ini mungkin bisa lebih apa ya namanya sebutannya, kayak kita sharing-sharing cerita lah ya. Iya, sharing cerita, benar. Betul. Daripada kita jurnal cerita. Betul, saya seram untuk mengikutinya. Jadi lebih baik cerita-cerita saja. Iya. Baiklah. Kita akan mulai saja cerita saya. Saya dulu ya. Iyalah. Saya dulu kali ya. Bener. Jadi waktu itu ini cerita pertama sih ya, kayak jadi waktu itu gue nggak pernah sama sekali ngalamin yang namanya horor sama sekali gitu. Ya. Meskipun dari keluarga gue yang kayak emak gue tuh punya salah satu yang bisa lah Oh, bisa ngelihat atau gimana? punya pegangan gitu dari keluarga lah. Sebutannya kayak apa sih? Turun menurun itu. Oh, Tapi okay. gue nggak pernah ngerasain, dan keluarga gue juga nggak pernah ngerasain, cuma emak gue doang gitu. Jadi waktu itu Tuh ngerasain jenis gimana bro? Ngerasain gimana? ya, maksudnya ngerasain yang kayak misalnya kalau ada bala pasti si sosok ini akan ngasih tahu. Oh. Dan mama gue tuh selalu cerita itu gitu. Oh, tadi malam gini, dan besoknya tuh rupanya terjadi apa gitu. Mimpi gitu ya? Ya kayak mimpi, terus kayak disamperin. Oke. Nggak tahu gue gimana cerita, pokoknya dia bilang lagi habis disamperin, besok pasti ada apa, jadi hati-hati, paling begitu. Oke. Nah jadi ini Nagus sama sekali nggak pernah ngerasain apapun gitu. Meskipun gue dulu pesantren 6 tahun pun katanya banyak yang horor-horor, gue nggak pernah ngerasain itu. Oh. Nggak pernah ngerasain horor. Selama apa. lu iya diganggu dan bla bla itu nggak pernah. Selama lu melalang buana ya? Betul, selama itu nggak pernah sama sekali. Jadi akhirnya gue kejadian ini saat gue udah lulus SMA waktu itu. Lulus SMA bagi. Betul. Jadi ini pertama kali gue ngerasain. Jadi waktu itu gue lulus SMA, teman-teman gue. Jadi gue waktu abis lulus SMA kan gue nunggu ijazahnya tuh lumayan 3 bulanan kalau nggak salah, 3 bulan 4 bulan waktu itu ya. Lebih lama bro kalau gua bro. Nah lu kan karena lu nggak bayar. Kalau gue kan bayar. Kalau lu nggak bayar makanya lama 3 tahunan. Jangan dibahas dong. Ini channel serem bro, bukan lucu. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali lah, jokes lah dikit lah, nggak apa-apa lah. Biar menghibur ya. Ya betul. Tapi nggak. Jadi waktu itu nunggunya 3 bulan sampai 4 bulan sampai saat kita mau tes-tesan untuk kuliah lah. Oke. Waktu itu gue masih di Bandung. Jadi kan gue pesantren di Bandung. Terus akhirnya setelah itu gue ngekos di dekat sekolah biar gampang lah. Mana yang mobilitas untuk ke sekolahnya itu lebih gampang. Untuk ngambil ijazah terus ngasih tahu biar informasi. lebih dekat lah. Betul. Benar. Jadi ngekos lah dengan beberapa geng-geng. Kita tuh satu kosan itu. Ya, di SMA tuh kan banyak Betul. geng-geng gitu. Betul. Jadi di kosan itu tuh ada 8 kamar, semuanya tuh anak-anak gue tuh. Laki-laki semua tapi kan. Laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak. Tapi bebas. Bebas. Enak Apa? Nggak usah dibahas itu ya. Jadi pas itu laki-laki mungkin 8 kamaran gitu ya. Bukan satu kosan gitu bukan? Satu kosannya 8 kamar memang. Jadi semua tuh di-book untuk emang kita. Karena emang dekat banget, tinggal nyebrang doang udah. Berarti satu kos satu orang gitu. Betul, satu kos satu orang, tapi yang nginepnya banyak. Temen lu banyak berarti. Betul, karena kan ada yang rumahnya dekat situ, ada yang ini, tapi kan mainnya kalau emang mau nongkrong di situ. Jadi waktu itu kita punya kosan. Nah, di saat itu ada kita bikin namanya, bukan namanya sih, jadi kayak kita mau naik gunung waktu itu. Naik gunung. Betul. Jadi berarti ceritanya di gunung nih, Bro. Betul. Jadi waktu itu kita bikin bukan apa sih namanya? Rencana untuk naik gunung. Oke. Gunung Cikuray waktu itu. Cikuray, berarti agak jauh, Bro. Betul. Itu 2800 berapa mdpl gitu ya. Jadi gue nggak pernah naik gunung, gue nggak pernah ngerasain horor ya. Dan teman-teman gue tuh juga hampir rata-rata nggak pernah naik gunung. Ya nggak percaya lah mungkin ya. Betul. Nggak percaya nih hal-hal. Betul. Karena dan kita juga nggak pernah dengar cerita horornya di situ kan. Oke. Jadi saat udah naik gunung itu kita jalan lah biasa. Sebelum itu kita nginep di rumah teman kita yang ada di situ, nginep dulu sehari untuk sebelum naik. Saat pas naik, ya kan,
Jadi nih teman-teman emang kan sebenarnya di gunung tuh tidak boleh sompral, tidak boleh apa? Ya kalau ngelihat apa nggak boleh disebutin dan lain-lain lah. Pokoknya nanti di bawah baru disebutin kan. Tapi ini enggak. Jadi kita karena kita kurangnya pengetahuan itu kan. Jadi waktu itu ada pas kita naik tuh, pas naik itu tuh temen-temen udah capek, namanya capek 8 jam kita naik. Pas udah mau naik setengah jalan tuh ada temen gue ngomong, ih gue lihat keranda mayat. Itu yang pertama tuh. Gue merinding bro, asli. Jadi waktu itu pertama gue ngeliat keranda mayat temen gue tuh ya, dan kita penasaran dong apa nggak lihat sama sekali. Udah kita jalan lagi, setelah jalan ada yang ngeliat, gue ngeliat apa namanya putih-putih nih yang lewat-lewat. Karena kita itu temen lo yang berbeda kan? Temen gue yang berbeda. Jadi waktu itu sudah itu, nah pas kita mau nyampe itu 3 jam lagi sebelum sampai puncak itu udah malam. Oh malam. Oke. Kejadiannya malam. Malam tuh sekitar jam berapa bro? Habis maghrib kali ya, jam 6:30 atau jam 7, gue lupa jamnya. Jadi waktu itu pas kita sudah naik, mau sedikit lagi kita cuma membawa senter itu dari senter 1 dan powerbank. Kita kan powerbank ada senternya. Wah, cukup berani ya di gunung. Cukup berani. Jadi kita tuh pakai gunakan itulah. Jadi senter satu yang di depan. Senter yang kecil pasti. Iya betul. Atau yang gede? Yang kecil. Yang kecil. Ya. Dengan senter powerbank pula. Center powerbank itu yang buat kita satu-satu. Oh, oke. Ya kan, jadi kita tuh ngikutin yang palanya tuh center yang center beneran, yang belakangnya tuh pakai powerbank gitu. Jadi pas malam itu, ini kejadiannya tuh persis pertama kita diputer-puterin tuh ke tempat itu tuh selama 5 kali. 5 kali bro? 5 kali. Itu nggak kejadian bisa sekali 2 kali kan nggak terasa apa? Betul, nggak pertama tuh nggak terasa bro. Karena yang di depan juga kan kita namanya gelap ya, dan itu di dalam hutan ada sebelum pos 4 apa gitu ya. Emang itu tuh kalau dalam ceritanya gitu ya di pos 3 mau ke 4 tuh agak serem memang. Iya, dan kita tuh emang dalam keadaan yang malam. Jadi pas kita ini habis dari pos 3 itu, setelah itu kita naik pas mau ke puncak itu tuh kita diputerin selama 5 kali. Pertamanya sih kita menyangka ini sama 5 kali. Iya, pertamanya tuh kayak kedua kali, ketiga kali tuh baru ngerasa kok kayaknya ini mungkin tempatnya sama. Kita masih positive thinking ya, gitu. Kayak bentuk yang 3 kali. Betul. Terus keempat udah mulai curiga, kelima akhirnya wah ini nggak bener nih. Wah, iya. Ini udah nggak bener nih. Nah setelah akhirnya kita berhenti sebentar ya kan untuk istirahat, karena kita nggak mau takutnya keterusan. Benar. Jadi istirahat sebentar sambil ngobrol-ngobrol. Habis itu kita naik nih. Setelah naik ternyata di depan kita masuk, ibaratnya ada yang ngerti jalannya tuh. Oke, ya. Ada pemandu lah. Bukan, kita nggak pakai pemandu, tapi teman kita yang udah pernah naik situ. Naik. Oke. Jadi pas teman gue tuh teriak, stop katanya, stop katanya dia. Kenapa tuh? Kenapa? Kita kan ada bingung dong. Kenapa? Rupanya kita 1 langkah lagi tuh mau jurang. Wow. Sedikit lagi tuh kita mau jurang. Jadi waktu itu pas kita itu stop, akhirnya kita mau jurang nih. Setelah jurang kita kok udah cemas nih, udah bingung, nggak tahu siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali kan waktu itu. Itu orang berapa bro? Aduh, sekitar orang berapa lu naik ke Cikuray? 9 apa 11 lupa. Oh cukup ramai ya? Cukup ramai tapi ganjil. Iya benar, ganjil. Kita sudah berpikiran ini baru berawalan nih. Awalan. Jadi pas jurang itu kita udah pesimis dong, kita udah takut, udah berdoa lah. Akhirnya kita balik ke arah yang tempat kita istirahat tadi. Ya. Dan kita duduk sebentar sambil berdoa dan akhirnya kita naik nih. Iya. Setelah naik sudah selesai nih sampai dengan di puncak gitu loh. Oh, itu sekitar jam berapa nyampe puncak? Malam? Kita jam 11 malam. Wow. Jadi harusnya kita jam 8 jam 9 malam tuh harusnya sudah sampai di puncak. Ternyata kita jam 11 malam baru sampai puncak. Jadi setelah sampai di puncak, ini udah nih kita istirahat, mau bangun tenda dan lain-lain nih. Iya. Jadi besoknya kita pagi ya seperti biasa. Ya, sunrise. Dan lain-lain lah kan bahagia karena sudah akhirnya nyampe di atas. Dengan peralatan yang seadanya, Bro. Gua doang nih misalnya, anggaplah gua doang. Gua cuman bawa untuk perlengkapan gunung yaitu carrier doang. Karena gua pakai sepatu kets, pakai celana jeans yang biasa, kaos gitu. Gokil. itu pertama kali gue naik nih, karena gue nggak tahu, dengan minimnya gue pengetahuan dan teman-teman gue juga banyak yang minim gitu ya, nggak tahu, ya udahlah ajar aja dulu. Jadi setelah selesai kita beres-beres mau pulang deh.
pulang kita turun ya. Setelah kita turun itu jadi ada beberapa kejadian kayak pertama kaki gue patah karena jatuh. Kaki lu patah? Betul, itu pertama kejadiannya pas setelah turun itu 2 jam atau 3 jam turun itu kaki gue patah. Dan kita masih lama sekali untuk turun ya kan, 4 jam atau 5 jam lagi kita turun. Jadi gue dalam keadaan kaki gue patah. Nah teman-teman gue nih memang sebenarnya di gunung itu tidak boleh egois sih sebenarnya harusnya. Itu yang pertama sih, nggak boleh egois. Betul, segala macam. Gue juga minim tentang pergunungan ya. Betul, gue juga minim. Dan itu salah satu yang ini mungkin salah satu pengalaman yang gue masih untuk berpikir ulang untuk naik gunung. Naik gunung lagi. Betul. Tapi pengen gue coba sih sebenarnya, tapi gue takut. Setelah kaki gue patah, gue turun dengan temen-temen gue pelan-pelan karena kan patah kaki sebelah kanan. Oh itu langsung turun lu hari yang patah kaki itu? Iya langsung turun. Kita nggak. Itu berapa hari lu bro di puncak? Kita cuman kan nyampe malam terus istirahat jam 11-an siang atau jam 12 siang itu ya. Oh kita turun. langsung ini dia. Langsung turun. Oh oke. Karena memang emang kita cuman ada beberapa hari waktu gitu untuk naik gunung deh gitu. Iya. Jadi waktu itu patah, kaki gue patah, baru turun 3 jam itu. Dan kalau mau naik kan gue nggak bisa lagi karena kaki gue patah karena dan nanjak kan. Jadi mau dipaksain harus turun nih. Benar. Jadi turun dan karena setengah jam itu kita turun, gue lambat sekali. Temen-temen gue nih udah ngomong, yaudah deh kita duluan deh katanya. Biar mastiin pas lu nyampe di bawah udah naik motor. Oh berarti setengah temen lu udah nyampe ke bawah? Mau turun duluan. Oh, mau turun duluan? Mau turun duluan untuk katanya alasannya biar supaya pas gue nyampe di bawah langsung digotong. Tapi setengah kan? Setengah orang yang dari ya, 11? Setengah nih awalnya nih. Setengah awal nih bro. Cuman 4 orang nih turun. Jadi pas kita turun, nah gue sisa berlima dong. Oh iya. Karena 11 nih sisa berlima nih. Jadi ya, pas berlima itu turun gue udah nggak kuat sebenarnya. Sampai ada temen gue, ayo Wan bisa gitu. Bisa ayo sampai bawah bawah. Jadi pelan-pelan dibantu pelan-pelan. Ada satu orang ini yang nggak kuat, maksudnya nggak kuat buat nungguin gue nih. Oh nungguin lo. Lama banget nih gitu. Karena kan gue harus pelan-pelan istirahat. Ya karena kaki ya benar kan. Karena sakit banget dan dengan keadaan terjang gitu. Jadi pas itu turun, ada satu temen gue yang nggak kuat untuk nungguin gue dan akhirnya dia turun sendirian. Dengan bermodalan gue akan teriak ya, lu kalau lu denger lu harus tampar gitu ya. Oke. Temen gue turun nih duluan. Ya udahlah, sebenarnya kita nggak ngizinin tapi ya udahlah dia memaksa untuk turun. Ya silakan kan. Turun lah. Dia turun dengan bermodal teriak tuh masih kedengeran nih pertama. Masih kedengeran nih. Yang kedua, pas yang ketiga udah nggak kedengeran lagi nih. Oh kita masih positif tinggi, nggak mungkin udah jauh nih. Benar. Jadi setelah itu akhirnya kita singkat ceritanya pas kita turun dalam keadaan kaki gua patah, sampailah di bawah. Di pos 1? Iya di pos 1 untuk atau sampai di base camp? Sampai di bawah sekali, istilahnya yang udah bisa kendaraan untuk nganter kita. Ada rumah warga lah ya. Betul. Udah kelihatan rumah warga. Jadi pas saat kita turun ada rumah warga, otomatis temen gue yang duluan 4 orang ini ya udah standby nih dengan kendaraan yang harus mengangkat gue. Tapi kita ada satu kehilangan, temen gue yang kedua turun sendirian. Dia turun, oh iya benar. Dia belum sampai kita pun udah turun. Jadi kita tuh nanya lah sama 4 orang, lu nggak lihat? Anggaplah namanya tuh Mawar lah. Mawar, karena gue nggak mau nyebut namanya ya, Jadi kita nanya, lu nggak lihat Mawar tadi turun? Lah bukannya bareng kalian? Enggak, dia duluan. Soalnya dia pengen cepet turun katanya. Kata kita nih, enggak ada, kita nggak sama sekali nggak lihat, nggak ada satupun orang yang turun dari gunung ini katanya, selain kalian nih. Jadi akhirnya kita tunggu tuh hampir 6 jam. Dia hilang. Berarti udah nyampe malam dong? Iya, kita sampai malam. Akhirnya nungguin sampai malam ada warung dekat itu. Kita tungguin sampai kita kan nggak mau tinggalin gitu aja kan. Benar. Jadi sambil kaki gue menahan untuk sakit gitu ya, sambil istirahat dan lain-lain. Jadi dia akhirnya turun 6 jam. Akhirnya dia ketemu kita sambil ngos-ngosan. Kita tanya, ada apa? Itu sekitar jam berapa bro? Jam 11 malam, jam 12 kali ya. Wih, cukup malam. Betul. Berarti lama banget ya nungguin? Iya betul, lama sekali kita nunggu karena
Dia sempat hilang tuh hampir 5 jam sampai Itu 6 ada jam. yang coba mau nyariin atau gimana, bro? Awalnya karena kita, nah ini peraturan di Cikuray, kalau yang sekarang gua nggak tahu ya, tapi yang dulu waktu itu kalau dia hilang satu kali 24 jam baru kita bisa cari. Oh. Mungkin dia tersesat saja gitu. Hmm. Ya kan, atau mungkin dia istirahat saja gitu. Jadi kita harus nunggu dulu nih. Jadi selama dan akhirnya dia turun. Dan turun dia dengan dalam keadaan ngos-ngosan, haus dan lain-lain. Ya akhirnya minum, kita pulang nih. Dan pulang lah. Itu nggak langsung cerita ya? Nggak langsung karena kita takut juga kan dalam keadaan apa. Pulang, setelah pulang dia cerita bahwa jadi dia tuh melihat rombongan yang mau turun juga. Oh, mau turun juga. Betul. Jadi dia mengikuti lah untuk turun. Tapi anehnya kenapa orang-orang ini nggak bisa diajak ngobrol? Cukup serem, bro. Nggak bisa diajak ngobrol sama sekali katanya. Jadi pas gue baru sadar setelah gue ngerasa bahwa ada satu orang yang mukanya pucet banget katanya. Oh, itu kata temen lo? Iya kata temen, mukanya pucet banget. Terus sambil dia ngomong ke gue, jangan egois. Wih, merinding gua, asli. Asli sama ini gue juga Gua merinding. kalau ceritain gini merinding banget. Jadi jangan egois, jangan egois. Dia langsung sadar, dia langsung lari. Entah dia tabrak apa dia nggak tahu. Pokoknya dia nggak sadar dengan keadaan lari. Dia akhirnya nyari jalan untuk turun. Karena dia ya serem dong bro, sendirian dong dalam keadaan malam. Terus pas ada orang yang ngomong jangan egois. Wow. Jadi pas itu setelah itu diturun, udah tuh kita sampai di rumah, cerita di itu kayak seperti itu ceritanya. Jadi abis itu sampai sekarang temen-temen gue tuh emang banyak yang nggak berani lagi untuk nego. Oh, gara-gara itu. Gara-gara itu menurut gue pengalaman yang paling serem yang gue alamin pertama kali. Tapi cukup pengalaman pertama, tapi udah cukup menyeramkan. Betul. Parah sih menurut gue, bro. Itu parah. Itu betul. Jadi kayak Tapi sampai rumah nggak ada yang digangguin atau gimana, bro? gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ada yang digangguin kah, karena emang setelah kita turun gunung dan beberapa waktu semingguan lah ya, kita terus pada pulang dong kan udah selesai ijazah dan lain-lain. Jadi gue nggak tahu Oh, udah pelat pulang masing-masing. betul apakah itu diganggu atau gimana, gue nggak tahu. Tapi setelah kejadian itulah yang membuka akhirnya diri gue bisa merasakan mereka gitu loh. Dan melihat sekelibet. Betul. Mungkin nanti lagi kita cerita. Ya, di next episode. Betul, mungkin ini udah kelamaan. Cukup cerita saya yang gunung dulu. Karena masih banyak kan episode yang harus saya ceritakan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Ridwan telah berbagi cerita di Dream Next Side. Betul. Walaupun dia suka main di latar belakangnya Dream Next Side. Betul. Tapi sekarang dia berani mencoba untuk menceritakan semua kejadian. Iya. Itu masih banyak loh ceritanya. Betul, masih banyak yang harus. Yang belum cerita tentang jurnal juga lu belum cerita kan? Belum. Ada apakah tentang di jurnal jurnal kita itu? Betul. Terus tempat tinggal yang dulu gue pertama kali di Palembang itu gue juga belum cerita kan. Dan di rumah kita yang sekarang. Betul. Oh ya bro, kita kan lagi social distancing. Betul. Berarti kan menurut orang kan kita nanti nggak serumah atau gimana? Kita serumah loh. Kita serumah. Jadi ini juga syutingnya di rumah. Kenapa backgroundnya pintu? Karena ibaratnya ini adalah awalan saat kita mau masuk ke rumah kah atau di masuk suatu tempat juga. Suatu tempat gitu. Jadi ini awalannya adalah rumah yang akan dibuka untuk masuk ke dalam cerita-cerita yang lain gitu. Mungkin buat teman-teman yang pengen cerita juga terus pengalaman-pengalamannya bisa langsung di-share ke kita ya. Nanti kita mungkin bisa bacain atau bawain dan kita boleh ulas di DM. Betul, di DM di @DreamNightSide. betul. Atau bisa ke IG kita sendiri sih. Betul, atau IG Ridwan di @Ridwan_Harahap. Dan bisa juga ke IG gua. Betul, di mana tuh? Ferry Christian. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau cerita tentang horor silakan dikirim ke sana atau di DM kita. Jadi nanti kita akan ceritain dan kita ulas cerita seperti apa atau apa kejadiannya seperti apa dan lain-lainnya. Mungkin kita bisa lebih inilah bro ya. Apa?
lebih menganalisis Betul. ceritanya. Betul, menganalisis kah kejadiannya seperti apa. Menurut pendapat kita ya, menurut Betul. pendapat kita. Apakah sebelum itu kalian Gimanain Betul. atau gimanain. Pokoknya jangan lupa share, komen, like, and subscribe subscribe. Dream Night Side ya. Terima kasih buat yang sudah nonton.